Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang akidah Islam. Dalam hal ini kita akan membahas kitab tentang Aqidatul Awam. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pembahasan tentang Ismatul Anbiya atau terjaganya para nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Di dalam baitnya pengarang kitab Aqidatul Awam menyebutkan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa qatalu malaikah. Dalam satu bait yang ringkas pengarang menyatakan bahwa para rasul itu terjaga sebagaimana terjaganya para malaikat. Di dalam syaratnya disebutkan kata isma dalam arti bahasa adalah mutlaqul khifdi atau penjagaan yang mutlak, penjagaan secara keseluruhan, apa saja terjaga. Namun secara istilah, dalam istilah akidah dikatakan fiqhullahi lahum minad dambi ma'astihaliti wuqu'ihi. Penjagaan Allah kepada para rasul dan para nabi itu dari dosa-dosa dan juga terjaga dari tertimpanya atau tertimpanya hal-hal yang dosa. Di sini pensyarah kitab Aqidatul Awam menyatakan bahwa setiap orang mukallaf harus meyakini bahwa para nabi itu maksum dan hanya para nabi yang maksum. Maka selain nabi dan rasul itu tidak maksum. Sehebat apapun manusia, kalau dia bukan rasul, maka dia punya kemungkinan untuk salah dan melakukan hal-hal yang berdosa meskipun kecil dan sebagainya. Sebagaimana para malaikat, Allah menjaga para nabi dari hal-hal yang sifatnya tercela, sifatnya mengandung dosa dan sebagainya. Wa mimma yadullu ala ismatihim qaulu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Di dalam surat At-Tur ayat 48 mengatakan, dan bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya kamu di dalam pengawasan kami. Ini adalah suatu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menyuruh Rasulnya agar sabar atas ketentuan-ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah dan bergerak terus sesuai dengan pantauan Allah. Maka kita sering melihat ketika Nabi Muhammad contohnya ingin tidak meminum madu, di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan karena menuruti keinginan dari istri-istrinya. Lalu kemudian Allah menegurnya, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Hingga akhirnya kemudian beliau tidak meminum madu. Seandainya Rasul melakukan seperti itu karena hal-hal yang lain yang tidak disetujui oleh Allah, maka Allah langsung menegurnya. Pun juga nabi-nabi yang lain yang pernah kita pelajari, mungkin seperti kisahnya Nabi Yusuf ketika di dalam suatu kamar yang sudah terkunci, yang dimana di dalam Al-Quran dijelaskan qad hammat bihi wa hamma biha, yang mana pada dasarnya adalah sama-sama ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu. Akan tetapi Allah menjaganya dari jatuhnya kepada hal-hal yang maksiat bagi para nabinya, sehingga Nabi Yusuf tertolong dan tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain dikatakan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana linabiyyin ayyahud di dalam surat Ali Imran ayat 161. Dan tidak ada bagi nabi itu untuk melenceng. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nabi itu akan tidak bisa melenceng. Kenapa? Karena terjaga. Melenceng sedikit diingatkan, salah sedikit diingatkan, salah diluruskan, salah diluruskan. Berbeda ketika kita manusia biasa, kadang-kadang kita salah diingatkan orang juga nggak mau. Itu kadang-kadang yang terjadi pada orang-orang yang bukan nabi. Berbeda ketika nabi yang itu langsung Allah. Termasuk contohnya juga banyak. Ada kisah-kisah semua para nabi ketika melakukan kesalahan, Allah langsung ingatkan agar tidak menjadi atau tidak diikuti oleh kaumnya. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Dalam surat At-Taha, dalam surat Taha ayat 39. Dikatakan dari ayat ini kita bisa mengambil bahwa nabi itu diharapkan berbuat sesuai dengan keinginan Allah. Jadi tetap dikawal segala ucapan, tindakan dan segala hal-hal yang menyangkut syariatnya. Di dalamnya dikatakan juga ismatu kasairil malaikah wajibatun wa fadlu malaikah. Di sini para ulama khususnya Asy'ariyah mengatakan bahwa para nabi ini lebih utama dibanding para malaikat. Kenapa? Para ulama ini mengambil dalil bahwa dalam ayat Al-Quran dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 menunjukkan bahwa malaikat itu disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa status Nabi itu lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Di dalam telaah-telaah yang lain para ulama menggambarkan seperti kenapa manusia atau nabi itu lebih utama dari malaikat. Para ulama menyatakan bahwa kalau malaikat tidak bermaksiat itu wajar karena tidak punya nafsu. Nah, kalau manusia tidak bermaksiat itu lebih hebat kalau dia punya nafsu. Otomatis di mana ada kesulitan yang besar tapi dia mampu mengelolanya dan menghindarinya, maka itu bisa dikatakan lebih hebat atau lebih utama. Dan di dalam keharusan yang harus kita yakini bahwa sebagian para nabi itu ada yang dilebihkan dari nabi-nabi yang lain. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Di sini menunjukkan bahwa di antara para nabi-nabi itu ada sebagian nabi yang diunggulkan. Kita mengenal bahwa para nabi itu dalam sejarah-sejarah kenabian, sejarah-sejarah tentang nabi dikatakan bahwa jumlah nabi secara total adalah sekitar 124.000 nabi. Tapi yang rasul cuma 25 rasul. Dari 25 rasul itu ada lagi yang terpilih menjadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Ibrahim. Dari sekian ini yang paling utama lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika dihadapkan dengan ayat lain yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dikatakan la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, memilah-milah antara satu dengan yang lain dari para nabi. Itu bagaimana kemudian mengkomparasikan dengan ayat yang awal tadi tentang bahwa Allah melebihkan satu dari beberapa nabi. Dikatakan bahwa yang tidak dibeda-bedakan di sini adalah
risalahnya. Semua nabi risalahnya adalah untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah. Semuanya adalah untuk mengajak masyarakat mengakui bahwa la ilaha illallah. Semuanya hanya untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sudah tentu terjaga dalam segala sikapnya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini juga harus kita yakini. Jangan sampai kemudian ketika kita membaca sejarah-sejarah yang mungkin dibelokkan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah kita, hingga kemudian kita diputar balikkan sejarah-sejarah, hingga kemudian kita menjadi ragu. Jangan sampai, karena Nabi itu maksum atau terlindungi dari berbuat dosa atau melakukan dosa. Itu adalah tambahan dari bab Ismatul Anbiya wa Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang al-mustahilu fi haqqihi ta'ala wa rusulihi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang sifat mustahil bagi Allah dan para Rasulnya. Pengarang kitab Aqidatul Awam mengatakan dalam bait yang cukup singkat, wal mustahilu bidukul liwajibi bahwa li khamsina bi hukmi wajibi. Wal mustahilu, dan sifat-sifat mustahil itu adalah bidukul liwajibi, lawan dari semua sifat wajib. Bahwa li khamsina, maka hafalkanlah 50 sifat itu bihukmi wajibi, dengan sifat wajib. Jadi menurut pengarang kitab Aqidatul Awam, seorang mukallaf harus mengetahui 50 sifat wajib bagi Allah, atau 50 sifat ini 20 sifat wajib bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Dikatakan di dalam penjelasannya, wal mustahilu bi haqqi ta'ala wa rasulihi bidukuli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rasulihi. Fa'adatul mustahilat ka'adatil wajibat, maka jumlah sifat mustahil ini sama sebagaimana jumlah sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul. Apa saja? Di dalam sifat wajib kita sudah pernah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah al-wujud, maka sifat mustahil bagi Allah adalah al-adam. Al-adam atau yang bermakna tidak ada. Maka tidak ada itu adalah mustahil bagi Allah, karena Allah sifatnya adalah wujud, wajib ada. Maka sudah saya sampaikan berkali-kali, ketika ada orang bertanya mungkinkah Allah menghilang atau tidak ada, maka jawabannya adalah tidak mungkin, karena itu menjadi sifat mustahil bagi Allah. Yang kedua adalah al-qudus, sifat yang berlawanan dengan sifat wajib, yaitu al-qidam. Qudus itu apa? Qudus itu baru, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang baru adalah sesuatu yang didahului sesuatu yang lain, itu termasuk baru. Atau sesuatu yang rusak, itu juga baru. Atau sesuatu selain Allah, itu juga dianggapnya baru. Maka Allah bukanlah kudus, tapi kita atau qadim, dahulu, maha dahulu sekali. Tidak ada sebelum Allah, tidak ada apa. Allah maha awal, maha dahulu. Kemudian yang ketiga adalah al-fana atau sifat rusak. Kenapa Allah mustahil untuk rusak? Karena rusak itu adalah sifat bagi barang yang baru. Sesuatu yang baru maka akan mengalami suatu namanya rusak, suatu namanya rusak. Tapi Allah tidak. Allah adalah baqo, tetap, kekal, dan abadi. Kemudian yang keempat adalah sifat mustahil bagi Allah, al-mumatsalatu lil hawadisi,
menyerupai makhluk itu adalah mustahil bagi Allah. Maka ketika ada orang-orang membuat Tuhan atau memberhalakan Tuhan, menjadikan Tuhannya berhala-berhala, itu tentu bukan Allah, karena itu menyerupai makhluk. Mumasalatul hawadis, yaitu lawan kata dari mukhalafatul hawadis. Sifat Allah dalam segala halnya adalah mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Kemudian yang kelima adalah ada qiyam binafsi sebagai sifat mustahil bagi Allah. Yang kelima, tidak adanya berdiri sendiri. Ketika Tuhan membutuhkan bantuan, maka itu bukan Allah, karena Allah qiyamu binafsi, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan. Apalagi Tuhan butuh makan, tentu bukan Allah. Maka ketika orang-orang memberi makan Tuhannya, maka tentu itu syirik, karena itu bukan Allah. Itu sifat mustahil bagi Allah yang kelima, yaitu lawan dari sifat qiyamuhu binafsihi. Yang keenam, at-ta'addud, yaitu berlipat ganda. Ketika ada Tuhan-Tuhan berlipat ganda, 1, 2, 3, ada 3 in 1, ada berapa, ada 20, ada 18, ada 31 dan sebagainya, maka itu tentu bukan Allah, karena Allah adalah al-wahdaniyah, tunggal yang tidak terpisah-pisah, tunggal yang bukan 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, tapi tunggal yang tidak bisa dipecah, yaitu tunggal esa. Itu ta'addud adalah sifat mustahil bagi Allah. Jadi tidak bisa dikatakan ketika pada suatu saat bapak-bapak bisa ketemu dengan orang yang berbeda akidah dengan kita. Kadang-kadang mereka mencoba memasuki pikiran-pikiran kita dengan membuat semacam itu. Ini Tuhan di bagian laut, ada Tuhan di bagian bumi, ada Tuhan di bagian hutan, ada Tuhan bagian sawah dan sebagainya. Itu semuanya namanya ta'addud. Maka itu tidak terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal-hal yang ta'addud, tidak tunggal, maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah al-ajzu, atau tidak mampu atau lemah. Ketika ada Tuhan yang lemah, ya berarti itu bukan Allah. Allah tidak mengalami sifat lemah, karena itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat al-ajzu ini adalah lawan dari sifat qudrah. Kemudian yang ke-8 adalah sifat al-karahah, atau sifat malas, lawan dari sifat al-iradah. Ketika Allah atau Tuhan tidak punya iradah, maka itu bukan Allah. Jadi Tuhan, Allah itu ya punya iradah, punya kehendak seterusnya. Jadi kehendaknya tidak tergantung mood. Kalau manusia itu kadang mood-moodan, kalau nggak mood ya nggak apa-apain atau lagi malas dan sebagainya. Tapi Allah tidak ada itu. Yang ke-9, sifat mustahil bagi Allah adalah al-jahlu, bodoh atau tidak mengetahui. Nah, kalau ada Tuhan tidak mengetahui, maka itu bukan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun, baik ada cahaya ataupun tidak, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ke-10 adalah al-mautu. Kalau ada Tuhan mati, maka itu bukan Allah. Maka kita sering mendengar orang-orang barat mengatakan Tuhannya telah mati. Ya mungkin wajar saja, karena dia mempertuhankan makhluk yang bisa mati. Kalau Allah nggak bakal mati. Maka sering kita mendengar bahwa ketika ulama-ulama menyampaikan cintailah sesuatu yang tidak bakal mati, agar tidak kecewa di akhir hari. Karena apa? Segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, maka akan memisah atau akan berpisah dengan kita. Entah kita yang mati atau dia yang mati, itu akan tetap berpisah. Tapi kalau kita mencintai Allah, kita nggak akan berpisah, insya Allah sampai kapanpun. Kemudian yang ke-11 adalah as-samamu, tuli, lawan dari sifat wajib yang berupa as-samu, mendengar. Ketika kita mungkin berdoa memohon kepada Allah,
kemudian nggak terkabul-kabul, jangan sampai kita berpikiran bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Itu adalah suatu kekeliruan. Karena Allah itu maha mendengar. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mungkin dipertuhankan oleh orang-orang yang lain. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim ketika mau meninggal berhala-berhala. Bahkan ada kisah-kisah yang menarik. Nabi Ibrahim menawari makanan kepada berhala itu. Kamu nggak makan? Kok diem aja? Gitu. Akhirnya dipenggal. Setelah dipenggal, diinterogasilah Nabi Ibrahim, ditanya, jawabannya, coba tanya yang gede. Kalau tidak jawab berarti kan benar gitu. Itu adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya kita diajarkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang cerdas ketika menghadapi orang-orang yang mempertuhankan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dikasih makan tidak mau, ditanya tidak mau jawab, dipenggal juga diem aja. Apalagi temannya dipenggal dia nggak tahu. Begitu kok dipertuhankan, kira-kira kan seperti itu logikanya. Itu adalah contoh dari sifat mustahil bagi Allah, yaitu as-samad. Allah tidak tuli, maka doa apapun Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi kapan itu adalah hak atau sifat jaiz bagi Allah. Kapan diberinya? Yang jelas Allah maha memberi atau mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan. Kemudian yang ke-12 adalah al-ama atau buta. Ketika ada orang mempertuhankan sesuatu yang tidak bisa melihat, maka itu bukan Allah. Allah maha melihat, baik yang terlihat secara zahir ataupun yang di dalam hati. Kemudian yang ke-13 sifat mustahil bagi Allah adalah al-hukmu, lawan dari sifat al-kalam. Al-hukmu apa? Bisu, tidak bisa bicara, tidak memberikan wahyu dan sebagainya, maka itu bukan Allah. Itu hal-hal yang diperhalakan atau dituhankan selain Allah. Karena sifat Allah adalah kalam. Kalam Allah sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kalau kita contohkan paling gampangnya adalah seperti sinyal yang mengirimkan informasi ke seluruh makhluk. Adapun yang tertulis di nas-nas itu adalah sudah jelas, ada kitab-kitab, ada suhuf-suhuf, ada Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kalamullah sesuai dengan umat-umat yang diberikannya. Adapun bagaimana sekarang, kalau apakah masih kita berhak mendapat kalamullah? Berhak. Informasi kadang inspirasi, ilham. Ketika kita melakukan sesuatu tiba-tiba punya ide, itu sebenarnya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalamullah itu bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Kenapa? Karena huruf dan suara itu adalah hal yang baru. Kemudian yang ke-14 adalah lawan kata dari qauluhu qadirah, qauluhu ajizan, atau keberadaan Allah yang lemah. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang ke-15 kaunuhu karihan, keadaan Allah yang malas itu adalah mustahil bagi Allah. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, keberadaan Allah yang tidak mengetahui itu juga mustahil bagi Allah. Kemudian yang ke-17 kaunuhu mayitan, keberadaan Allah yang mati itu juga mustahil bagi Allah. Yang ke-18 kaunuhu asam, keberadaan Allah yang tuli itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-19 kaunuhu akma, keberadaan Allah yang buta itu juga mustahil bagi Allah. Kemudian yang ke-20 adalah kaunuhu abkanu, keberadaan Allah yang bisu itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 20 sifat mustahil bagi Allah lawan dari 20 sifat wajib bagi Allah. Ketika sifat itu wajib bagi Allah, maka lawan katanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat mustahil bagi para rasul ada 4. Yang pertama adalah al-bala
atau idiot, lawan kata dari patongan. Maka Rasul-Rasul itu tidak ada satupun Rasul yang idiot. Rasul harus cerdas. Kenapa? Karena dia jadi panutan, jadi qudwah. Kalau dia idiot, lebay, letoy dan sebagainya, maka akan rusak umat-umat yang mengikutinya. Yang kedua, sifat mustaqil bagi Rasul adalah al-kadbu. Rasul tidak berbohong. Itu mustaqil bagi Rasul. Kenapa? Kalau Rasulnya berbohong, ya bagaimana bisa sampai wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-kitman, menyimpan. Rasul tidak menyimpan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Karena apa? Kalau dia menyimpan, misalkan ayat-ayat tentang surga disimpan, yang neraka dibagikan semua, manusia akan hanya takut dan takut, tidak ada harapan untuk kebaikan. Maka semuanya harus disampaikan. Kabar gembira juga harus disampaikan, kabar buruk juga harus disampaikan. Begitu yang diberikan Allah kepada Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah al-khiyanah. Maka Rasul mustaqil dia punya sifat khianah. Itu adalah sifat-sifat yang harus diketahui oleh orang mukallaf agar keimanannya makin kuat bahwa Allah mempunyai 20 sifat wajib sekaligus punya 20 sifat mustaqil. Rasul punya 4 sifat wajib dan Rasul punya 4 sifat mustaqil. Allah punya 1 sifat jaiz dan Rasul pun punya sifat jaiz yang 1. Hingga total dari sifat itu adalah 50 sifat yang harus diketahui oleh orang mukallaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin bertanya. Jika tidak, maka kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadikan saya pribadi dan bapak-bapak sekalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman kita lebih kuat dan keyakinan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami selaku manusia biasa yang tidak maksud sebagaimana para nabi, maka kami menerima pembenaran atau hal-hal yang dianggap kurang tepat untuk disampaikan kepada kami sebagai tambahan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.